Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Tabi pun. Yang terhormat kepada Bapak Pembahas, Bapak Dr. Andes Ade Jubaidi MPD. Yang terhormat Bapak Pembimbing 2, Bapak Dr. Andes Dwi Priyono MPD. Dan yang terhormat kepada Pembimbing 1, Bapak Dr. Andes Akor Sitepu MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT seminar hasil dari saya. Sabar ya, nanti aku kata aja. Baik, satu nanti kata. Baik, bab 1 pendahuluan. Diawali dengan latar belakang masalah. Olahraga merupakan suatu hal yang umum dan sering dilakukan sehari-hari. Aktivitas fisik ini bahkan kerap kali dikaitkan dengan kesehatan. Tidak hanya berguna untuk kesehatan fisik, olahraga juga disebut dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Aktivitas olahraga yang menyenangkan dan menghibur sepertinya halnya olahraga sepak bola digemari semua elemen masyarakat seluruh dunia. Olahraga sepak bola berkembang menjadi beberapa bagian olahraga yang menggunakan bola sebagai media. Salah satunya adalah futsal. Olahraga futsal merupakan permainan dengan intermittent intensity yang cepat dan kerja jantung yang optimal. Karena kerja jantung yang baik akan mampu mentransferkan oksigen ke jaringan otot yang aktif, sehingga resistensi energi cepat dan dapat mempercepat proses pemulihan. Hal ini didasari karena durasi permainan futsal 2 kali 20 menit dengan jumlah pemain 5 orang, sehingga menuntut pemain untuk terus bergerak seperti membuka ruang, menciptakan peluang, dan menjaga lawan. Tuntutan tersebut dapat dipenuhi oleh pemain apabila pemain tersebut memiliki kondisi fisik yang baik, terutama komponen daya tahan aerobik. Hal ini didasari karena apabila kapasitas aerobik bagus, energi yang dikeluarkan dari tubuh juga maksimal, sehingga tubuh bisa melakukan kerja fisik secara optimal. Terdapat banyak metode latihan yang dapat meningkatkan daya tahan aerobik atau VO2 max dari pemain futsal. Salah satu contohnya adalah latihan fartlek dan latihan sirkuit. Latihan fartlek diciptakan oleh Gustav Holmar pada tahun 1953. Seorang dari Swedia, Gustav Holmar menjelaskan bahwa fartlek adalah bermain-main dan kecepatan. Yang artinya latihan fartlek adalah latihan lari dengan kecepatan yang berubah-ubah yang menggabungkan kecepatan dan ketahanan. Latihan fartlek memiliki ciri yaitu mempunyai repetisi, set, irama latihan, dan variabel latihan yang bermacam-macam, mulai dari jalan, jogging, sprint, dan stride. Latihan sirkuit adalah latihan yang dilakukan dan membentuk beberapa pos latihan. Sirkuit merupakan suatu program latihan yang dikembangkan oleh Francisco Yolondra dan G.T. Anderson pada tahun 1953 di University of Leeds, Inggris. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap pemain muda klub di lapangan futsal yang berdomisili di Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, penulis melihat sebagian pemain pramuda klub tidak dapat bermain dan baik selama 2 kali 20 menit. Hal ini dapat dilihat ketika sebagian pemain mulai mengalami kelelahan, sehingga hal itu menyebabkan kemampuan dan konsistensi bermain dari pemain muda klub juga mengalami penurunan. Salah satunya adalah pemain muda klub tidak dapat mengontrol bola dan baik dan seringkali memberikan passing tetapi tidak akurat. Bukan hanya itu saja, masalah yang ditemukan penulis adalah sebagian pemain muda klub seringkali mengalami kram di bagian kaki saat pertandingan masih berjalan. Berdasarkan dari uraian di atas, penulis merasa terketuk untuk melakukan penelitian dan tujuan mengetahui latihan mana yang lebih berpengaruh untuk meningkatkan daya tahan pemain muda klub. Dan hal tersebut diwujudkan dalam bentuk penelitian secara ilmiah yang berjudul Pengaruh Latihan Fartlek dan Latihan Sirkuit Terhadap Peningkatan VO2 max Pemain Futsal Muda Klub. Nah, identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian pemain muda klub tidak dapat bermain dan baik selama 2 kali 20 menit. Kedua, kemampuan dan konsistensi bermain dari pemain muda klub mengalami penurunan. Yang ketiga, pemain muda klub tidak dapat mengontrol bola dengan baik dan seringkali memberi passing tapi tidak akurat. Ketiga,
Terakhir, ketika pertandingan masih berjalan, sebagian pemain seringkali mengalami kram di bagian kaki. Selanjutnya, batasan masalah. Dalam hal ini, peneliti hanya akan meneliti perihal pengaruh latihan fartlek dan latihan sirkuit terhadap peningkatan VO2 max pada pemain muda klub di daerah Kalianda, Lampung Selatan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah latihan fartlek berpengaruh dalam peningkatan VO2 max pemain muda klub? Yang kedua, apakah latihan sirkuit berpengaruh dalam peningkatan VO2 max pemain muda klub? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui ada atau tidaknya pengaruh latihan fartlek untuk peningkatan VO2 max. Yang kedua, mengetahui ada atau tidaknya pengaruh latihan sirkuit untuk peningkatan VO2 max. Yang ketiga, metode manakah yang lebih efektif di antara latihan sirkuit dan latihan fartlek terhadap peningkatan VO2 max pada pemain futsal muda klub di daerah Kalianda, Lampung Selatan. Manfaat penelitian untuk pemain. Penelitian ini diharapkan agar pemain futsal muda klub dapat mengetahui latihan apa saja yang dapat meningkatkan daya tahan VO2 max. Untuk peneliti, ini dapat dijadikan gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi relevan dan kedepannya lebih efisien dan lebih baik. Yang ketiga, untuk program studi pendidikan jasmani. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan ilmu keolahragaan lebih luas untuk cabang olahraga futsal serta dapat memberi sumbang pikiran untuk kemajuan program studi pendidikan jasmani. Tinjauan pustaka futsal. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Menurut Alvarez et al. Di bukunya tahun 2009 di halaman 2163, futsal adalah sepak bola dalam ruangan sebagai versi kecil dari sepak bola. Dimainkan oleh dua tim dengan setiap tim 5 orang. Pertandingan futsal terdiri dari 2 babak dan setiap babak 20 menit bersih dan istirahat 10-15 menit. Menurut Fresno et al. Menjelaskan futsal saat ini dimainkan hampir dari masyarakat, baik wanita, amatir, dan profesional di seluruh belahan dunia. VO2 max. Menurut Soehardana, kapasitas aerobik maksimal atau VO2 max adalah pengambilan oksigen secara maksimal dan sering disebut konsumsi oksigen yang dilakukan secara terus-menerus dalam setiap menit. Menurut Sugiharto, VO2 max adalah ambilan oksigen maksimal dan VO2 max dinyatakan dalam liter per menit atau per kilogram berat badan. VO2 max juga dipengaruhi oleh latihan, tetapi faktanya latihan juga mempengaruhi pasukan energi, sehingga lebih aerobik ketika latihan ditingkatkan. Pada umumnya, setiap orang mempunyai kapasitas aerobik VO2 max yang berbeda-beda. Menurut Jonathan Quantaraf dan KL Quantaraf, besarnya VO2 max dipengaruhi oleh pertama, fungsi paru jantung, kedua, metabolisme otot aerobik, 3, kegemukan, 4, keadaan latihan, 5, keturunan, dan yang terakhir pengukuran dan tes VO2 max. Alat untuk mengukur VO2 max. Balket atau lari 15 menit merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur VO2 max dan lari selama 15 menit dan yang diukur adalah jarak tempuh yang dilalui oleh atlet. Metode ini diciptakan oleh Dr. Bruno Balka. Tes ini cocok untuk mengukur daya tahan dan kebugaran untuk olahraga ketahanan. Latihan fartlek adalah bentuk latihan yang dilakukan dan menempuh jarak jauh dan variasi lari sebagai kecepatan berlari. Menurut Soehardana, variasi lari yang digunakan bisa dimulai dari jogging, kemudian sprint pendek, sprint, stride, dan dilakukan secara berulang-ulang. Menurut Harsono, fartlek merupakan sistem latihan yang sangat baik untuk meningkatkan daya tahan pada semua cabang olahraga. Menurut Bompa, fartlek adalah metode latihan kombinasi antara sirkuit latihan dan continuous latihan. Latihan sirkuit. Menurut Muhammad Sajoto, latihan sirkuit adalah salah satu bentuk pos yang dilakukan dalam satu putaran dan dalam satu putaran itu terdapat beberapa pos. Sedangkan menurut Rusli Lutan, latihan sirkuit adalah salah satu cara yang dapat memperbaiki secara serempak tingkat fitness keseluruhan dari tubuh kita yang meliputi komponen biomotorik dasar. Dan latihan sirkuit adalah suatu latihan yang terdiri dari sejumlah stasiun latihan di mana latihan dilaksanakan. Penelitian yang relevan. Penelitian ini sudah dilakukan dan
Muhammad Alfian pada tahun 2016 yang berjudul Efektivitas Peningkatan VO2 max dengan Metode Kontinu dan Farlek pada Atlet Sekolah Sepak Bola Matra Utama tahun 2016. Kerangka berpikir, kemampuan pengambilan oksigen secara maksimal atau VO2 max menjadi bagian penting dalam olahraga. Pemain dituntut bertahan selama 20 menit bersih dalam setiap babak. Pemain futsal yang memiliki VO2 max yang baik tentu lebih mudah dalam menjalankan instruksi pelatih karena pemain dapat tidak mengalami kelelahan. Dengan program yang tepat serta metode latihan yang benar tentu dapat meningkatkan kondisi fisik pemain futsal muda klub. Hal ini tentu membuat atlet merasa lebih percaya diri saat berada pada suatu pertandingan, sehingga dapat meraih prestasi setinggi-tingginya sesuai dengan harapan. Hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengaruh latihan fartlek terhadap peningkatan VO2 max. Kedua, adanya pengaruh latihan sirkuit terhadap peningkatan VO2 max. Yang ketiga, latihan fartlek atau latihan sirkuit yang lebih berpengaruh untuk peningkatan VO2 max. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Menurut Dwi Yogo, bahwa metode eksperimen semu adalah metode penelitian yang mengingat tidak semua variabel dan kondisi eksperimen dapat diberikan pengontrolan secara penuh untuk mengetahui variabel mana yang mungkin tidak sepenuhnya dikontrol atau dikendalikan. Dalam penelitian ini, desain penelitian menggunakan desain two group pretest post-test. Menurut Endang Mulyatiningsih, desain eksperimen two group pretest post-test ini memiliki dua data dari hasil pengukuran, yaitu pretest dan post-test. Teknik analisis data yang dipilih tentu saja two sample test. Dalam penelitian ini tes dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan sudah perlakuan atau treatment. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah kelompok yang lebih besar dari kelompok yang akan diambil dalam sebuah penelitian. Populasi adalah keseluruhan jumlah subjek penelitian yang akan dipilih menjadi sampel dalam sebuah penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemain muda klub, dan dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 20 atlet. Jadi di sini populasi sebagai sampel. Diambil 20 dan dibagi dua kelompok. Jadi satu kelompok atlet berjumlah 10 orang dan satu kelompok sirkuit berjumlah 10 orang. Kelompok tersebut dibagi menjadi seimbang menggunakan match pair. Penelitian. Penelitian ini dilakukan pemain muda klub di tempat latihan lapangan Pusara Muda Klub yang bertepatan di Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Desember sampai akhir Januari. Proses pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel terikat. VO2 max adalah tempo tercepat di mana seorang dapat menghirup oksigen selama aktivitas yang lama. Variabel bebas. Variabel fartlek adalah latihan dan mengomunikasikan lari, jogging, dan jalan saat pelaksanaannya, dan latihan ini bisa dilakukan dan direncanakan dengan baik. Yang selanjutnya, latihan sirkuit. Latihan sirkuit adalah latihan yang dilakukan dan membentuk beberapa pos latihan yang bertujuan untuk melatih daya tahan aerobik atau daya tahan otot. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian diperlukan dalam suatu penelitian karena desain penelitian dapat menjadi pegangan yang lebih jelas dalam melakukan penelitiannya. Definisi operasional variabel. Latihan fartlek. Latihan fartlek merupakan sistem latihan yang sangat baik untuk meningkatkan daya tahan pada semua cabang olahraga. Latihan sirkuit. Menurut JPOC yang dikutip oleh Muhammad Sajoto dilakukan di 8 stasiun tempat latihan. Menurut Suhardana, kapasitas aerobik maksimal atau VO2 max adalah pengambilan oksigen secara maksimal dan sering disebut konsumsi oksigen yang dilakukan secara terus-menerus dalam setiap menit. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh penelitian dalam pengumpulan data agar pekerjaannya 30 lebih mudah dan lebih baik. Menurut Sajoto, tes lari 15 menit atau Barcode test mempunyai reliabilitas sebesar 0,99 dan 0,92 dan koefisien validitas sebesar 0,98 dan 0,85 jika maksimum oksigen dipakai sebagai kriteria. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, latihan fartlek dengan
melakukan jalan 100 meter, jogging 100 meter, sprint 100 meter, dan yang terakhir stride 100 meter dengan 3 repetisi dan 3 set. Latihan sirkuit 2 repetisi, 2 set. 10 pos yang berisi zigzag, saturan, naik turun tangga, two touch, jumping jack, lari angkat lutut, front jump, jogging on spot, run, and jogging on spot. Yang terakhir adalah tes Balke, lari 15 menit. Teknik analisis data menggunakan uji T yang dilakukan uji persyarat, yaitu meliputi uji normalitas dan uji homogenitas varian dan uji hipotesis. Hasil penelitian. Pada penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh latihan fartlek dan latihan sirkuit terhadap peningkatan VO2 max pada pemain futsal muda klub. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan pada hasil pretest dan post-test VO2 max pada pemain futsal muda klub dan pengolahan data dibantu dengan SPSS 20. Penelitian ini diambil pada 15 Desember sampai 17 Januari 2022 menggunakan bulk test lari 15 menit dan rumus 0,172 kali jarak bagi 15 kurang 133 ditambah 33,3 tambah 3. Treatment dilakukan sebanyak 16 kali sudah termasuk pretest dan post-test dan memiliki 20 responden dan dibagi menjadi 2 kelompok. Dari masing-masing data tersebut diuraikan sebagai berikut. Deskripsi hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari hasil VO2 max dari kelompok atlet dan sirkuit pemain pusara muda klub. Kemudian kedua kelompok dibandingkan untuk mengetahui latihan mana yang lebih berpengaruh untuk peningkatan VO2 max. Data yang diperoleh dari tiap-tiap variabel tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis dan data statistik. Seperti terlihat pada lampiran, adapun rangkuman deskripsi data secara keseluruhan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Untuk rata-rata pretest fartlek 45, untuk rata-rata pretest fartlek 45,009, standar deviasi 2,762, maksimal 49,644, nilai minimal 41,633. Untuk post-test fartlek rata-rata 46,783, standar deviasi 2,916, nilai tertinggi 51,876 dan nilai terendah 44,571. Untuk pretest sirkuit rata-rata 44,560, standar deviasi 2,641, nilai tertinggi 49,582, minimal 41,429. Untuk post-test sirkuit rata-rata 45,738, standar deviasi 2,911 dan maksimal 51,738 dan nilai terendah 43,298. Data VO2 max pada pemain futsal muda klub. Hasil pretest VO2 max pada kelompok latihan fartlek diperoleh nilai rata-rata 45,009, standar deviasi 2,762, nilai terendah 41,633 dan nilai tertinggi adalah 49,644. Sedangkan pada post-test, kelompok latihan fartlek mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu nilai rata-rata adalah 46,783, standar deviasi 2,916, nilai terendah 44,571 dan nilai tertinggi adalah 51,875. Perbandingan pretest dan post-test VO2 max dapat dilihat pada gambar diagram pada di bawah ini. Nah, seperti ini hasil sudah saya sebutkan tadi untuk pretest fartlek dan ini untuk gambar diagram post-test fartlek. Gambaran tentang pretest VO2 max pemain futsal muda klub yang berjumlah 10 orang pada kelompok fartlek berdasarkan hasil penelitian setelah dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan nomor VO2 max pemain futsal muda klub ada sebagai berikut. Kategori norma pretest VO2 max dengan kategori cukup sebanyak 7 pemain dan kategori baik sebanyak 3 pemain. Untuk kategori norma post-test VO2 max memiliki kategori cukup sebanyak 6 pemain dan kategori baik sebanyak 4 pemain. Data VO2 max pada pemain futsal muda klub. Hasil pretest VO2 max pada kelompok latihan sirkuit diperoleh nilai rata-rata 44,560, standar deviasi 2,641, nilai terendah 41,429 dan nilai tertinggi adalah 49,582. Sedangkan pada post-test kelompok latihan sirkuit mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu nilai rata-rata adalah 45,738, standar deviasi 2,911, nilai terendah 43,298, dan post-test VO2 max pada kelompok sirkuit dapat digambarkan melalui diagram batang di bawah ini. Ini untuk pretest sirkuit dan nilai sudah saya sebutkan tadi.
Dan ini untuk gambar diagram diagram post-test circuit yang sudah saya sebutkan juga tadi. Untuk gambaran tentang norma VO2max dapat dilihat pada bawah gambar saat ini. Kategori cukup sebanyak 7 pemain dan untuk kategori baik sebanyak 3 pemain. Untuk kategori norma post-test VO2max, kategori cukup sebanyak 7 pemain dan kategori baik sebanyak 3 pemain. Dan tidak ada pemain yang berada pada kategori kurang, baik, sekali, dan sempurna. 4. Perbandingan post-test VO2max latihan fartlek dan latihan sirkuit. Hasil post-test pada kelompok fartlek diperoleh nilai rata-rata VO2max adalah 46,783, standar deviasi 2,916, nilai terendah adalah 44,571, dan untuk nilai tertinggi adalah 51,876. Sedangkan pada post-test kelompok sirkuit diperoleh nilai rata-rata 45,738, standar deviasi 2,911, nilai terendah 43,298 dan nilai tertinggi adalah 51,738. Gambaran perbandingan VO2max antara kelompok fartlek dan sirkuit dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini untuk post-test fartlek dan nilainya sudah saya sebutkan tadi, dan ini untuk gambar diagram post-test sirkuit dan nilainya sudah saya sebutkan juga tadi. Analisis data. Analisis data digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan pada bab sebelumnya. Uji analisis yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis uji T. Hasil uji normalitas dan uji T dapat dilihat sebagai berikut. Uji normalitas pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya suatu sebaran. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria yang digunakan untuk normal tidak suatu sebaran adalah jika P lebih besar dari 0,05 sebaran dikatakan normal, dan jika P kurang dari 0,5 sebaran dikatakan tidak normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil VO2max dan latihan fartlek pretest 0,545 untuk KS, SIG 0,928 untuk post-test, 0,356 untuk KS, SIG 0,827, dan berarti berdistribusi normal. Untuk hasil VO2max dan latihan sirkuit pretest 0,613, SIG 0,847, post-test 0,673, untuk SIG 0,73, dan berarti berdistribusi normal. Uji homogenitas memakai uji Levane test dapat disajikan pada tabel sebagai berikut. Tabel Levane berjumlah 0,158, SIG 0,695, berarti keterangan homogen untuk pretest 2 metode latihan ini. Dan untuk post-test 2 metode ini Levane berjumlah 0,028 dan SIG 0,878, yang berarti bersifat homogen karena menunjukkan bahwa nilai P lebih besar daripada 0,505. Maka diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa varian bersifat homogen. Uji hipotesis. Hasil uji hipotesis uji T dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hipotesis 1, adanya pengaruh latihan fartlek terhadap peningkatan VO2max pada pemain pusara muda klub. Berdasarkan hasil analisis uji T pada VO2max pada pemain pusara muda klub dan adanya latihan fartlek diperoleh nilai tabel 2,262 dan nilai T hitung 6,746 dan nilai P 0,610, yang berarti ada perubahan dan peningkatan. Hipotesis 2, adanya pengaruh latihan sirkuit terhadap peningkatan VO2max pemain pusara muda klub. Berdasarkan hasil analisis uji T pada VO2max pada pemain pusara muda klub dan adanya latihan fartlek diperoleh nilai T tabel 2,262 dan T hitung 7,056. Dan nilai P sebesar 0,6101 lebih besar dari 0,05, berarti ada perubahan dan peningkatan. Hipotesis 3, latihan fartlek lebih berpengaruh untuk peningkatan VO2max pada pemain pusara muda klub. Hasil uji T dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel di bawah ini. T tabel berjumlah 2,101, T hitung 0,791, P 0,878, SIG 0,05. Berdasarkan hasil analisis uji independent sample test, jika nilai SIG P lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitung
lebih besar dari T tabel berarti ada beda atau peningkatan, maka diperoleh nilai T hitung. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti hipotesis ketiga yang berbunyi latihan fartlek lebih baik untuk peningkatan VO2 max ditolak. Pause dulu, pause. Latihan fartlek sebaiknya dilakukan. Pembahasan, latihan fartlek sebaiknya dilakukan di alam terbuka dengan kondisi yang bervariasi dan bisa dijadikan pilihan untuk meningkatkan VO2 max. Latihan sirkuit merupakan latihan yang berpengaruh signifikan untuk meningkatkan daya tahan VO2 max menurut Rusli Lutan. Latihan sirkuit adalah salah satu cara dapat memperbaiki secara serempak tingkat fitness keseluruhan dari tubuh kita yang meliputi komponen biomotorik dasar dan daya tahan. Begitupun latihan fartlek juga sangat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan VO2 max. Latihan fartlek dan latihan sirkuit sama-sama berpengaruh untuk meningkatkan VO2 max. Bahwa pada permainan futsal merupakan permainan dengan tempo yang sangat cepat, melakukan serangan bertahan dan dapat menguasai permainan, baik mengatur tempo, mencari ruang, membuka pertahanan lawan, serta mengatur stamina. Dalam hal ini, latihan fartlek dan latihan sirkuit efektif dalam meningkatkan VO2 max pada semua cabang olahraga. Kesimpulan, berdasarkan kesimpulan sebagai berikut, ada pengaruh peningkatan VO2 max pada pemain futsal muda klub dengan latihan fartlek, ada pengaruh peningkatan VO2 max pada pemain futsal muda klub dan latihan sirkuit. Latihan fartlek dan latihan sirkuit sama-sama berpengaruh pada peningkatan VO2 max pada pemain futsal muda klub karena tidak ada perbedaan hasil yang signifikan dari kedua latihan tersebut. Implikasi, menjadi catatan yang bermanfaat bagi pelatih Ramuda Klub mengenai data VO2 max pada pemain futsal muda klub. 2. Hasil penelitian diketahui adanya pengaruh latihan sirkuit dan latihan fartlek pada VO2 max pada pemain futsal muda klub. Dengan demikian dapat menjadi acuan bagi pelatih untuk membuat program latihan yang efektif dalam meningkatkan VO2 max pada pemain futsal muda klub. Yang C, keterbatasan penelitian. Penelitian ini telah dilakukan sebaik-baiknya tetapi masih memiliki keterbatasan dan kekurangan di antaranya. Penelitian tidak mengontrol lebih lanjut setelah penelitian selesai sehingga dapat bersifat sementara. Perlu adanya latihan rutin yang dilakukan. 2. Pengambilan data peneliti tidak mampu mengontrol aktivitas subjek sehingga keadaan subjek pada waktu tes ada yang dalam keadaan fit dan ada yang kurang fit. Namun demikian data yang diperoleh tetap digunakan karena untuk menghemat waktu dan biaya penelitian. D. Saran, bagi pemain futsal yang masih punya VO2 max yang kurang dapat ditingkatkan dan latihan fartlek atau latihan sirkuit. Bagi pelatih latihan fartlek dan sirkuit dapat digunakan sebagai program latihan meningkatkan daya tahan untuk semua pemain. 3. Bagi peneliti yang akan datang agar dapat mengadakan pertimbangan penelitian ini dengan menggunakan subjek yang lain baik dalam kuantitas maupun tingkat kualitas pemain. Untuk para peneliti yang bermaksud untuk melanjutkan atau mereplikasikan penelitian ini disarankan untuk melakukan kontrol lebih ketat dalam rangkaian eksperimen. Sekian sajian PPT dari seminar hasil saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.